Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan spiritual keluarga-keluarga GKI. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom, keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Pertolongan dalam ibadah bina keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita menyanyi dalam nyanyian rohani 2 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji namamu besar,
dan kata-kata seterusnya. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergema. Hai langit, bumi, laut, bersoraklah semua. Malaikat turutlah memuji Allah Tuhan. Kemuliaan-Nya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan di saat ini. Mazmur puji-pujian kita terambil dalam Mazmur 313 ayatnya yang pertama sampai 9. Saya akan membaca perikopnya dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di dalam rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani 2, ayatnya yang kedua, Rasul-Mu di tempat kemuliaan-Mu, dan kata-kata seterusnya. Rasul-Mu di tempat kemuliaan-Mu, nabi dan syahid-Mu memuji Engkau. Jemaat yang telah menang, jemaat di perjuangan, mengaku nama-Mu sehati berulangan. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas.
Ya baik, kita akan membaca kebenaran firman. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tuntunlah kami sekeluarga dengan roh-Mu yang kudus, agar kami mengalami hadir-Mu dengan cara mendengar firman-Mu ya Tuhan. Amin. Lukas 16 ayat 4-6. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Demikian pembacaan kita. Di ayat-ayat ini memperlihatkan bendahara yang menyadari bahwa ia akan kehilangan pekerjaan. Karena itu, ia mempunyai gagasan yang gemilang. Ia memalsukan pos pemasukan dalam buku kas, sehingga para pengutang dapat menuliskan jauh di bawah yang seharusnya mereka bayar. Upaya ini mempunyai dua akibat. Pertama, orang-orang yang berutang akan sangat berterima kasih kepadanya. Dan kedua, ia telah melibatkan orang-orang yang berutang pada pelanggarannya sendiri. Sehingga kalau hal terburuk datang menimpa sang bendahara, dengan mudah si bendahara dapat memeras mereka tanpa mereka sadari. Nah, pelajaran penting untuk kita yaitu selalu berlaku jujur, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Demikian renungan kita. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, keluarga, rumah tangga, saudara-saudara yang boleh ada di malam ini, Selasa tanggal 12 September 2023. Kita berkumpul di saat ini dalam ibadah Bulan Bina Keluarga dengan firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, dengan tema sentral dari bacaan ini adalah pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab, ya. Pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab. Bapak Ibu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, bacaan Lukas 16 ayat 4 sampai 6 sini memperlihatkan bendahara yang tidak jujur, yang dimana dia menyadari bahwa pasti dia akan kehilangan pekerjaan, pasti dia akan dipecat, dan hal ini tidak mungkin mengubah masa lalunya atau jabatan yang dulu dia bersenang-senang. Tapi dia berpikir walaupun mungkin dia dipecat, tapi dia bisa mempersiapkan masa depan dengan baik untuk dirinya. Itu sebabnya kalau yang tadi kita sudah baca di ayat 4-6, di ayat 4 itu dia katakan begini, "Aku tahu akan apa yang akan aku perbuat apabila aku dipecat dari jabatan sebagai bendahara. Ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Ya. Apa yang saya buat, saya yakin orang itu pasti dia akan berutang budi begitu kepada saya. Padahal apa yang dilakukan itu sebenarnya curang sekali. Dan memang tidak boleh ada dalam kehidupan orang Kristen seperti itu. Ya. Itulah sebabnya kita lihat di ayat 5 dan 6. Ya. Dengan cerdiknya, dia mendatangi orang-orang yang pernah berutang kepada tuannya. Ya. Dan kepada setiap orang, dia menyuruh untuk mengurangi utang mereka, dan pasti dengan berkurangnya utang mereka pasti membayar, ya.
Ya tentu saja orang yang berutang itu senang sekali kalau utangnya tiba-tiba dikurangi dan dibuat utang yang baru. Itu dalam pembacaan kita bisa lihat dari orang yang pertama dia datangi, berapa utangmu yang kau berutang sama Tuhan saya? Dia bilang 100 tempayan minyak zaitun. Itu ya rupanya mungkin pemiliknya itu seorang yang pengusaha minyak zaitun dan itu mungkin dia juga orang kaya. 100 tempayan minyak zaitun dijumlahkan seluruhnya itu sama dengan 2.200 liter. Ya. Tapi dia menguranginya sudah, kau bikin utang baru saja, kau seakan-akan berutang 50. Sekarang kau tulis utang baru saja. Nah, ya namanya orang ini senang sekali ya yang berutang itu. 1.100 liter dikurangi. Tinggal 1.100 liter yang dia bisa bertanggung jawab. Dan pasti dia akan melunasinya. Bapak Ibu persuan, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mau mengoreksi bendahara yang tidak jujur ini, mari lewat firman ini kita tidak menghakimi bendahara yang tidak jujur itu atau bendahara yang menurut penilaian kita itu orangnya jahat sekali ya, bekerja untuk orang lain, punya kekayaan, justru dia sewenang-wenangnya melakukan itu. Tapi saya mau sebelum kita melihat bendahara yang tidak jujur itu, coba kita melihat kehidupan kita dalam keluarga tentang hal kejujuran. Ya. Apakah saya di rumah sebagai seorang bapak orang yang jujur juga kan? Jujur terhadap istri, jujur terhadap anak-anak. Apa saya seorang rumah tangga dalam rumah juga saya jujur kepada suami saya atau kepada anak-anak? Apakah orang tua juga secara jujur ya, membawa anak-anak secara baik? Keluarga bisa merenungkan. Atau anak-anak juga kebalikannya, apakah anak-anak sebagai anak-anak jujurkah terhadap orang tua? Kita menjadi anak-anak yang suka tipu-tipu. Anak-anak yang penuh dengan kebohongan di dalam rumah tangga terhadap orang tua. Itu yang harus kita menyadari. Sebelum kita berbicara menilai orang lain, kita lihat dalam kehidupan kita sendiri dulu. Hal kejujuran itu penting sekali. Jujur itu artinya sebuah kata yang kalau saya benar-benar, saya salah-salah. Tidak bisa saya salah, saya bilang saya benar. Atau saya membela diri. Itu jujur, seperti piano. Kita tindis nada do, ya bunyinya juga do. Kita tindis nada re, bunyi juga re. Kejujuran. Benar-benar salah-salah. Tapi kadang-kadang di dalam rumah tangga Kristen banyak ketidakjujuran. Semua baik suami, istri, anak-anak mau bersikap tidak jujur supaya kadang-kadang rumah tangga itu aman. Tidak buka kartu begitu. Nah itu. Itulah sebabnya apa yang kita mau menjadi pelajaran penting dari pembacaan Lukas 16 ayat 4 sampai 6. Dalam kehidupan keluarga ketika kita ada di malam bulan bina keluarga hari ini, malam ini. Hal yang pertama adalah Yesus tidak bermaksud bahwa para muridnya termasuk kita di zaman sekarang didorong untuk mengikuti tindakan bendahara yang tidak jujur itu. Tapi Yesus sangat-sangat menolak. Ketidakjujuran tidak boleh ada dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Ketidakjujuran tidak boleh ada dalam anak-anak Tuhan, murid Kristus yang sejati di tengah-tengah seluruh kepercayaan dunia memberi kepada kita untuk di mana kita bekerja. Tidak boleh. Tuhan boleh buat ketidakjujuran, tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan ada lihat dari surga. Macam Tuhan tidak tahu begitu kalau kita tipu kepada manusia. Itu. Sebab itu Yesus tidak sangat-sangat menolak bagi keluarga Kristen
bapak, mama, anak-anak, di dalam rumah tangga maupun di luar, itu berlaku seperti bendahara yang tidak jujur itu. Bukan dalam masalah keuangan, dalam masalah apa saja. Dalam masalah pergaulan, dalam masalah persahabatan, dalam masalah berbisnis. Tidak boleh ada ketidakjujuran dalam kehidupan kita. Namun hal penting yang kita belajar dari bendahara yang tidak jujur adalah sikap hidup yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk hari depannya. Ya, toh? Kalau saya dipecat, bagaimana caranya? Ya. Caranya yang begitu licik, caranya yang begitu dipuji oleh Tuhan itu adalah dia mempersiapkan masa depannya. Dengan mengurangi hal yang tidak benar, itu mengurangi utang orang-orang yang berutang pada tuannya untuk dia bisa supaya ada hati mereka. Kalau dia dipecat, orang ini nanti pasti sebagai balas jasa mereka akan piara dia, memberi makan, minum, memberi dia pakai. Pasti dia punya keyakinan, pasti. Tanpa orang-orang yang berutang menyadarinya. Tapi dia dipermainkan oleh bendahara yang licik ini. Itulah sebabnya sikap hidup yang seperti itu bertanggung jawab untuk hidup di masa depan saja sendiri. Kesalahan mereka bendahara adalah tidak boleh kita ikuti. Memang dia cerdik, bendahara itu cerdik, tapi cerdik yang tidak berhikmat. Kita diajar cerdik yang berhikmat. Cerdik yang berhikmat adalah dilandasi oleh takut akan Tuhan sehingga membuat sesuatu yang salah, ketidakjujuran itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, ataupun di mana kita dipercayakan. Tidak boleh. Ya. Contoh mungkin saya mendapat kepercayaan sebagai pimpinan atau bendahara. Hak-hak yang anggota saya kurangi. Yang saya kurangi untuk masuk di kantor sendiri. Itu tidak jujur. Ya. Itu suatu hal yang tidak jujur dan kita tidak takut akan Tuhan. Padahal mereka percayakan kita. Mereka terima dengan senyum, padahal di tengah-tengah mereka terima dengan senyum. Kita ada akal bulus di situ. Ketidakjujurannya kita di situ. Itulah sebabnya firman ini mengajarkan kita. Kita harus bertanggung jawab di mana kita dipercayakan. Mau di gereja, di organisasi pemerintahan, di organisasi masyarakat, di organisasi massa, di sekolah, di kepanitiaan, bahkan di lingkungan-lingkungan di mana kita tinggal. Kita dipercayakan, kita harus bertanggung jawab atas orang yang memberi kepercayaan itu. Bukan menggunakan kesempatan di situ. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua sebagai penerapan adalah di Lukas 16:46. Juga menunjukkan suatu sikap Yesus bahwa Yesus tidak menyatakan bahwa memperoleh kekayaan itu sesuatu yang salah. Tidak. Keluarga punya bisnis, silakan boleh kaya. Mau bertambah-tambah usaha, silakan. Keluarga berjuang dengan usahanya untuk memperkaya, memperbanyak. Yesus tidak melarang. Yang Yesus mau adalah menjadi muridnya itu. Setiap orang keluarga harus sadar bahwa segala kekayaan itu adalah milik Tuhan. Dan kekayaan itu harus digunakan dengan baik. Bukan seperti bendahara itu. Segala kekayaan kita pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan. Itu baru yang benar. Lain saya makan untuk kebutuhan keluarga. Tapi ingat lain juga menopang pembangunan di gereja. Menopang untuk diakonia, untuk orang-orang miskin, orang-orang susah. Itu yang membuat kita itu sedang mempersiapkan masa depan kita. Untuk hidup di akhirat. Hidup untuk kekekalan sana. Yang tidak benar itu seorang bapak dapat uang yang banyak. Ayo kita kumpul di Pantai Hamadi. Di ujung ya. Minuman saya yang tanggul, tuan duduk. Pesta miras. Itu yang tidak boleh. Tidak berhikmat. Yang berhikmat adalah kita punya kekayaan yang banyak. Kita pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ya, apalagi kita di tengah-tengah gereja pengharapan Jayapura yang sedang berusaha untuk membangun. Ada kartu iuran yang sudah diturunkan ke masing-masing rayon. Bertanggung jawab lewat itu. Hal-hal yang kecil.
Ada panitia yang dirayong masing-masing, tanggung jawab keluarga untuk memberi ini, memberi itu. Itu tujuannya untuk kekayaan yang kita dapat itu, untuk menopang pekerjaan itu. Seakan-akan kita sedang menyiapkan masa depan kita. Kemana nanti kita pergi? Harusnya seperti itu. Hal yang ketiga, penetelayan Kristen bukan setelah yang penting saya kasih persepuluhan di gereja, saya kasih persembahan syukur di gereja, tugas saya selesai, uang yang sisa saya hamburkan. Tidak. Saya kasih persepuluhan di gereja hari Minggu, saya buat pengucapan syukur. Tapi dari sisa saya boleh makan, lain juga saya boleh memperhatikan orang lain yang ada dalam kesusahan. Itu yang Tuhan mau, seperti begitu. Bendahara itu dia licik-licik, tapi dia tidak berhikmat. Ketidakjujurannya. Masa orang punya utang dari 100, kas turun 50, senaknya saja. Macam dia punya perusahaan begitu. Ini pengalamannya kalau kita mengalami hal-hal seperti begitu di tengah dunia ini. Kita ingat, kejujuran ditolak oleh Yesus. Kita boleh dengan kekayaan untuk mempersiapkan diri untuk kita punya masa depan. Yang terakhir, mari kita selalu berlaku jujur. Jujur, bertanggung jawab, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Itulah cerdik yang berhikmat dan cerdik yang dikehendaki oleh Tuhan. Ulangi, ingatkan keluarga dalam rumah tangga, bapak, mama, anak-anak. Kejujuran di dalam rumah tangga itu penting sekali. Yang kau bicara jujur di luar, tapi dalam rumah tidak ada yang jujur. Semua baku tutup, tidak boleh. Tuhan lihat dari sorga. Renungkanlah firman ini. Tuhan memberkati semua. Amin. Kita akan berdoa. Keluarga dapat berdoa di rumah masing-masing yang dipimpin oleh ibu. Keluarga silakan berdoa selama 5 menit. Setelah itu saya akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani 2 ayatnya yang keempat. Roh Kudus berilah hati beriman dan kata-kata seterusnya. Kita akan memohon berkat, kita berdoa bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.